Dalam keheningan pagi ini, saat fajar belum sepenuhnya menyingsing, Maria Magdalena bergegas menuju kubur. Hatinya masih berat oleh kesedihan dan kehilangan. Namun, apa yang ditemukannya bukan lagi sang guru yang telah wafat, melainkan sebuah tanda awal dari misteri tersebar dalam sejarah iman, kubur yang kosong. Injil Yohanes yang kita dengar menceritakan saat-saat pertama penemuan kebangkitan Kristus dengan cara yang sangat personal dan menyentuh. Di dalam kesaksian ini, kita melihat perjalanan iman yang dimulai dengan kebingungan dan berujung pada pengharapan. Maria yang datang ketika masih gelap menemukan batu sudah terguling dari kubur. Reaksi spontannya adalah berlari mencari Petrus dan murid yang dikasihi Yesus. Mereka telah mengambil Tuhan dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana mereka meletakkannya, lapor Maria dengan cemas. Dalam kebingungan ini, kita melihat refleksi dari saat-saat gelap dalam hidup kita sendiri. Ketika kita dihadapkan pada situasi yang tak terduga, ketika rencana kita berantakan, atau ketika Allah tampaknya tidak berada di tempat yang kita harapkan. Seperti Maria, reaksi pertama kita seringkali adalah kebingungan dan kekhawatiran. Petrus dan murid yang lain kemudian berlari menuju kubur. Ada sesuatu yang menarik dalam bacaan ini. Murid yang dikasihi Yesus berlari lebih cepat dan tiba lebih dahulu. Namun ia hanya melihat dari luar. Petrus yang datang kemudian langsung masuk ke dalam kubur dan melihat kain kafan tergeletak dan kain peluh terpisah. Dua respon yang berbeda. Satu penuh hati-hatian, satu lagi lebih impulsif. Namun keduanya sama-sama berharga dalam perjalanan menuju pemahaman. Ayat yang paling menyentuh mungkin adalah maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihat lalu percaya. Sebab selama ini mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Ia melihat dan percaya. Ada momen ketika segala sesuatu tiba-tiba menjadi jelas, meski belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi atau bagaimana menjelaskannya. Tanda-tanda yang ada sudah cukup untuk membangkitkan iman. Kubur yang kosong adalah awal dari pemahaman, bukan akhir. Menariknya, bacaan ini mengatakan bahwa mereka belum mengerti kitab suci tentang kebangkitan. Pemahaman penuh akan datang kemudian. Ini mengingatkan kita bahwa iman seringkali dimulai dengan pengalaman, baru kemudian diikuti dengan pemahaman yang lebih dalam. Dalam hidup kita sendiri, mungkin kita juga menghadapi kubur kosong, situasi di mana apa yang kita harapkan tidak kita temukan, apa yang kita temukan tidak kita harapkan. Tetapi seperti dalam kisah Paskah ini, kadang justru dalam ketidakhadiran itulah kita menemukan kehadiran Allah dengan cara yang baru. Renungan ini mengajak kita untuk merangkul perjalanan iman kita dengan segala kebingungan dan momen-momen yang menyakitkan. Mengingatkan bahwa terkadang kita harus masuk dan melihat lebih dekat seperti Petrus untuk menemukan petunjuk tentang karya Allah. Mengenali bahwa pemahaman penuh akan rencana Allah seringkali datang bertahap, bukan sekaligus. Merayakan Paskah bahwa kebangkitan Kristus memberikan makna baru pada setiap kubur kosong dalam hidup kita, setiap kehilangan, kekecewaan, atau akhir yang kita harapkan. Kubur yang kosong bukanlah tanda kekalahan, melainkan bukti kemenangan Allah atas kematian. Dan karena itu, kita dapat menghadapi setiap fajar baru, bahkan saat masih gelap
dengan pengharapan yang tidak pernah pudar. Semoga amin.